kita akan belajar bersama untuk melengkapi monitoring kegiatan pembangunan desa di uji kompetensi nomor 6. Perlu diketahui teman-teman, untuk uji kompetensi 6 ini, yaitu dengan judul unit melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa, itu semua skema masuk di dalamnya. Artinya tidak hanya pendamping lokal desa, tetapi PD juga, TA pun juga. Jadi semua nanti akan melengkapi unit kompetensi nomor 6 ini. Ada beberapa hal yang kemarin ketika kita melengkapi di unit kompetensi ini, ternyata setelah kita cermati ada yang perlu dipahamkan atau pemahaman bersama tentang masing-masing elemen dan unjuk kerja yang ada di uji kompetensi nomor 6. Kalau kita tidak cermat, maka mungkin akan kesulitan dalam melampirkan bukti yang relevan sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan fasilitasi di masing-masing elemen dan masing-masing unjuk kerja yang ada di uji kompetensi nomor 6 ini. Baik teman-teman, yang perlu dipahami bersama di sini nanti keterkaitan dengan unit kompetensi melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. Kembali kita melihat di SKKNI-nya bahwa untuk uji kompetensi ini paling tidak kita menguasai 3 regulasi yang mengatur. Jadi 4 malah, ada 4 regulasi yang mengatur di sini. Yang pertama adalah Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Khususnya terkait monitoring ada di pasal 67. Jadi nanti teman-teman monggo dipahami tentang Permendes 21 khususnya di pasal 67 yang mengatur tentang uji kompetensi untuk monitoring kegiatan pembangunan desa di unit ke-6. Di situ jelas disebutkan yang dimaksud dengan monitoring pembangunan desa itu apa dan peran kita apa ada di situ. Kemudian yang perlu dipahami juga untuk uji kompetensi ini adalah tentang apa itu PMK 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Tapi bagaimanapun juga yang lebih utama adalah kita memahami betul di Permendes PDTT-nya nomor 21 tahun 2020. Baik teman-teman, kita akan belajar bersama satu persatu. Jadi nanti saya berharap teman-teman baik pendamping desa maupun TA Kabupaten yang mungkin saat ini sudah bergabung di sini di forum Zoom ini untuk berbagi pengalaman dan berbagi ilmu ketika sudah menyusun portofolio ataupun mengisi APL 2 khususnya di unit kompetensi untuk monitoring kegiatan pembangunan desa. Bisa langsung raise hand atau open mic untuk menyampaikan ilmu atau pengalaman yang sudah teman-teman lakukan ketika menyusun sertifikasi khususnya di uji kompetensi ke-6. Nanti bisa langsung raise hand ya teman-teman dan open kita langsung to the point aja untuk menyampaikan pembelajaran bersama ini. Baik, keterkaitan dengan uji kompetensi ke-6 yaitu melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. Kita tahu ada 3 elemen. Elemen yang pertama adalah merencanakan monitoring pembangunan desa. Jadi teman-teman, apa yang sudah kita lakukan untuk keterkaitan merencanakan monitoring pembangunan desa. Ini nanti elemen ke-1 ini dari uji kompetensi ke-6 akan ada tindak lanjutnya ke elemen kedua, yaitu setelah kita merencanakan monitoring pembangunan desa, apa saja yang kamu lakukan untuk melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. Jadi kalau kita memahami, artinya yang elemen pertama berarti kita hanya membuat rencananya dulu, keterkaitan dengan ketika kita mau melakukan monitoring pembangunan desa. Buat rencananya, apa saja yang ingin kamu lakukan untuk melakukan monitoring pembangunan desa. Kemudian dari rencana yang sudah kita laksanakan, baru kita tindak lanjuti di elemen kedua. Jadi kita melakukan action dari yang sudah kita rencanakan di elemen pertama.
yaitu melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. Artinya begini, di elemen pertama untuk uji kompetensi ke-6, kita membuat, kalau saya kemarin berpegangan pada lampiran yang ada di Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020. Jadi di lampiran itu sudah ada keterkaitan dengan laporan, apa itu istilahnya, laporan untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Jadi nanti kita buat rencana berdasarkan form itu, form yang ada di Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020. Kemudian jelas dari kita membuat rencana untuk melakukan monitoring itu kan pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Kemudian instrumen itu adalah bisa alat bukti yang kita gunakan. Jadi apa saja sih sebenarnya yang akan kita checklist, instrumennya apa saja. Misalnya kalau kita menggunakan instrumen terkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh APBDes, misalnya, kemudian berapa rencana anggarannya, jadi keterkaitan dengan itu. Kemudian yang ketiga, di situ disebutkan adanya metode monitoring, apa yang kita laksanakan keterkaitan dengan metode kita pada waktu melakukan monitoring itu, atau bisakah langsung atau bagaimana nanti tentukan pelaksanaan metodenya sesuai dengan yang teman-teman lakukan di desa dampingan. Dan yang terakhir membuat jadwal. Jadi kita membuat RKTL kapan kita akan melaksanakan monitoring ke desa dampingan keterkaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Intinya di elemen ini adalah kita diharapkan membuat improvisasi tentang pola kita untuk merencanakan bagaimana kita melakukan monitoring di desa untuk melihat perkembangan dari pembangunan yang ada di desa. Kalau ini sudah selesai, maka nanti inilah yang akan menjadi dasar kita untuk maju ke elemen kedua, yaitu melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. Jadi nanti kalau yang kita lampirkan di elemen 1 ini adalah bukti pendukung, kita buat form, kemudian di situ nanti kita ada foto saat kita melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, khususnya Kaurkasi yang menyusun DPA, kita lampirkan fotonya, maka nanti form ini kita tindak lanjuti di elemen kedua, yaitu sebagai dasar kita untuk menceklis kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Untuk poin 2, ketika kita sandingkan dengan regulasi yang mengatur, yaitu Permendes PDTT nomor 21 tahun 2020 di pasal 67, di situ disebutkan bahwa monitoring itu merupakan salah satu juga pengendalian pelaksanaan kegiatan. Jadi ketika kita melaksanakan pengendalian atau monitoring dengan beberapa indikator, diantaranya adalah ketika kita sebelumnya melaksanakan rencana monitoring ini, di situ dimunculkan misalnya checklist awal kegiatan, kegiatan setengah berjalan atau 50%, kemudian kegiatan akhir 100%, maka kita tinggal menceklis pada waktu kita melaksanakan monitoring langsung di lapangan. Misalnya desa A membangun jembatan, 0%-nya bagaimana kita monitoring. Kita isi instrumennya bahwa ini kegiatan awal masih 0%. Nanti pergerakannya bagaimana kita lihat 50% sampai 100%. Kemudian proses kita pada waktu melakukan monitoring itu juga kita rekam dengan melakukan foto pendampingan kegiatan ketika masih 0%, 50%, kemudian sampai kegiatan itu selesai 100%. Jadi nanti bukti yang kita lampirkan yaitu hasil checklist monitoring beserta foto kegiatan ketika kita mendampingi desa dan melakukan tupoksi kita untuk melakukan monitoring kegiatan di desa. Kemudian yang ketiga, bahwa unjuk kerja kita di elemen kedua adalah
hasil monitoring dibahas dengan pihak terkait. Ini tidak lepas dari regulasi yang mengatur juga. Karena apa? Karena di Permendes PDTT tahun 2020 nomor 2021 itu disebutkan bahwa tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ayat sebelumnya melaporkan hasil penilaian. Kalau dalam tanda kutip di sini berarti adalah hasil monitoring dan pemeriksaan kepada kepala desa. Artinya apapun hasil dari monitoring kita tetap harus dilaporkan ke kepala desa karena di sini di regulasi yang mengatur di pasal 67 ayat 4 disebutkan bahwa hasil monitoring itu harus tetap dilaporkan ke kepala desa. Dan itulah nanti buktinya yang akan kita lampirkan di sini di dalam elemen kedua untuk unjuk kerja yang ketiga, yaitu bahwa hasil monitoring dibahas dengan pihak terkait. Artinya nanti akan ada foto kegiatan kita ketika kita berkoordinasi dengan kepala desa untuk menyampaikan hasil dari kegiatan monitoring kita. Kemudian yang jelas apapun proses kegiatan kita semua terekam dalam DRP. Jadi nanti jangan lupa DRP-nya dilampirkan juga sebagai bukti yang relevan untuk menunjukkan bahwa kita memang benar-benar mendampingi di alur tahapan ini, di uji kompetensi ini. Kemudian yang ketiga teman-teman, keterkaitan dengan uji kompetensi yang keenam itu adalah elemen membuat laporan monitoring kegiatan pembangunan desa. Jadi sekali lagi bagaimana bentuk laporan monitoring kegiatan pembangunan desa sesuaikan dengan rencana yang telah teman-teman buat pada waktu ingin merencanakan untuk memonitoring pembangunan desa. Jadi nanti bagaimana laporannya, ya hasil dari penilaian itu nanti teman-teman buat sebagai laporan pelaksanaan monitoring, kemudian hasil itu kita laporkan dan diarsipkan. Jadi artinya bukti-bukti keterkaitan bahwa monitoring yang sudah kita laksanakan sesuai aturan itu sudah terlaporkan dan sudah diarsipkan. Buktinya yaitu, jadi teman-teman nanti bukti pendukung atau bukti yang relevan untuk uji kompetensi ini teman-teman bisa melampirkan foto koordinasi, kemudian hasil dari laporan tersebut, laporan monitoring tersebut dilampirkan sebagai bahan pendukung lainnya yang menjadi pendukung bahwa teman-teman sudah melakukan monitoring kegiatan pembangunan desa. Titik kritisnya di sini di uji kompetensi ke-6 ini kalau saya harus pegang APBDes-nya desa. Jadi kemarin ketika kita berkoordinasi dengan pemerintah desa bahwa kami akan membantu proses proses penilaian dan pelaksanaan dari pelaksanaan APBDes, tapi kami juga minta kegiatan-kegiatan yang didanai APBDes agar kami juga ikut berperan membantu desa, mungkin bisa mengingatkan jika memang ada kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan atau tidak sesuai dengan jadwal DPA yang sudah dibuat oleh desa. Dan alhamdulillah dari masing-masing desa dampingan semua welcome, malah istilahnya senang, artinya kami ikut dalam memonitoring kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah direncanakan tapi tidak tepat waktu sesuai dengan DPA yang dibuat oleh Kaorkasi sesuai bidang tugasnya. Jadi mungkin itu teman-teman, saya hanya berimprovisasi sendiri ya, artinya ketika kemarin kita melakukan BIMTEK sertifikasi dari uji kompetensi masing-masing itu tidak begitu rinci dibahas di BIMTEK, jadi kami hanya disangoni regulasi yang mengatur. Jadi kemarin kita juga memahami, belajar, dan memang itu yang kita laksanakan selama ini, artinya tidak dadakan ketika kita melaksanakan monitoring kegiatan pembangunan yang ada di desa. Setiap tahun pola yang kita lakukan untuk memonitoring kegiatan ya seperti itu.
berapa anggarannya, realisasinya berapa, kemudian volumenya berapa, apakah awal dan akhir ada perubahan, kemudian dokumentasinya 0%, 50%, 100%-nya kita punya, kemudian kalau memang ada efisiensi menjadi silpa ataupun nanti di PAK kita juga melakukan monitoring terkait itu khususnya di dana desanya. Jadi nanti teman-teman saya yakin polanya sudah teman-teman punya sendiri bagaimana dalam memfasilitasi dan mendampingi serta melakukan monitoring kegiatan pembangunan yang ada di desa. Dan saya yakin juga semua mengacu pada regulasi yang mengatur. Artinya kita tidak seenak sendiri untuk melakukan monitoring terkait dengan proses kegiatan pembangunan yang ada di desa.